Halo, selamat pagi teman-teman kelompok 1. Selamat Pagi. pagi. Jadi, agenda kita dalam bergabung di hari ini, kita mau membahas mengenai tugas kelompok kita nih, yaitu analisis video contoh perilaku bad practice dan best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan singkat dulu ya teman-teman, dengan nama dan dari kantah mana. Mungkin dari saya, nama saya Anabella Alia Wardani, saya ditempatkan di kantor pertanahan Kabupaten Pandeglang. Baik, nama saya Francisca Lordiananda Kurniasari. Saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Saya Mutia Hanza Alifta Putri, saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Saya Selim Biroy Muhammad, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, teman-teman, sebelum kita menayangkan video, aku mau minta sedikit nih pemaparan dari teman-teman mengenai apa itu manajemen ASN dan Smart ASN secara singkat. Yang pertama, manajemen ASN mau minta tolong Mbak Muti. Ya, jadi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk mendapatkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Oke, terima kasih. Kalau yang Smart ASN bisa Mbak Nanda. Baik, Smart ASN sendiri bisa diartikan sebagai pegawai yang memiliki kompetensi kinerja dan profesionalisme tinggi yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital dan responsif terhadap perubahan. Oke, baik teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung saya tayangkan aja ya. Mempertangkap tangan lakukan pungutan liar. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita uang jutaan rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten ini dilakukan di kantor PPN Kabupaten Lebak Senin malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. Yang dilakukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, RY dan PR yang merupakan pegawai BPN. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan uang sebesar 6 juta rupiah yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Jika diketahui meminta sejumlah uang terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Keputusan pelaku meminta uang sebesar 40 ini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan di mana uang tersebut diberikan. Yang ditangkap kan 5 orang, 2 ditersangka, 3-nya lagi sudah tertangkap. Sementara masih saksi, masih menunggu proses pengembangan penyidikan. Yang 2 sudah tercukupi alat bukti, kita tetapkan tersangka. Yang lainnya tidak menutup kemungkinan apabila tersangka lain kita akan jerat juga dengan perkara ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang dugaan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Saya Birendro Setiawan. Saya tinggal di Jalan Melati 2 nomor 27, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang. Hari ini saya mengurus untuk Broya. Kesan saya selama mengurus administrasi di Broya ini, di BPN Lipo ini sangat bagus pelayanannya, cepat, tidak ribet, semuanya juga ramah, dari security sampai dengan bapak-bapak yang melayani, semuanya sungguh luar biasa. Terima kasih. Oke, video yang pertama menayangkan bad practice yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Lebak. Hal ini terkait dengan kejadian pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai di kantor pertanahan Kabupaten Lebak. Dan video yang kedua menayangkan best practice yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Hal ini terkait dengan respon positif dari pemohon yang mendapatkan pelayanan yang baik saat mengurus roya hak tanggungan yang terselesaikan dalam waktu 22 menit. Mungkin teman-teman bisa memberikan analisisnya masing-masing mengenai bad and best practice dari contoh video tadi. Mungkin bisa dimulai dari Mas Seilin. Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanggapi terkait dengan 2 video tersebut ya.
Dan demikian video yang pertama, best practice yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Lebak merupakan pencerminan tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukan ASN, yakni menjadi ASN yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi terdapat oknum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memungut biaya di luar dari yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kejadian tersebut jelas dapat memberikan dampak negatif bagi nama baik institusi Badan Pertanahan Nasional. Terkait dengan respon dari video yang kedua, yaitu terkait dengan best practice yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi, itu merupakan pencerminan yang sesuai dengan kedudukan ASN, yakni sebagai ASN yang profesional serta memiliki etika profesi. Hal itu ditujukan dengan adanya respon positif dari pemohon yang menyampaikan tentang pelayanan yang cepat dan ramah yang diberikan oleh pegawai di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Pelayanan yang profesional dapat memberikan citra positif bagi Badan Pertanahan Nasional di mata masyarakat. Tadi Mbak, terkait dengan respon saya dari 2 video. Moga bisa dilanjut dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Aku lanjutkan ya Mas Seilin. Dari video pertama, yaitu kasus OTT di Lebak, yang baru-baru ini cukup mengagetkan untuk kami dari BPN Provinsi Banten, membuktikan bahwa masih ada sektor pelayanan publik yang belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Diharapkan kondisi manajemen ASN ke depannya dapat memberikan pelayanan sektor publik yang lebih berkualitas, yaitu profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan jauh dari praktik KKN seperti yang sudah dituturkan Mas Seilin sebelumnya. Para pelaku juga telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Untuk video yang kedua, ada testimoni dari pemohon Roya yang selesai dalam waktu 22 menit, di mana pelayanan tersebut pasti sangat memudahkan beliau karena beliau tinggal di Serang, Banten dan harus pergi ke Kabupaten Bekasi untuk mengurus royanya tersebut. Ini adalah bentuk dari melayani profesional dan terpercaya seperti yang tercantum pada nilai-nilai Kementerian ATR BPN. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Mbak Nanda. Ya, baik. Yang saya akan responnya dengan video pertama itu memberitakan tentang mengenai OTT di kantor pertanahan Kabupaten Lebak, di mana ini mencerminkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh ASN itu semakin berat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam manajemen ASN untuk bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenyataannya masih banyak ditemukan, khususnya pegawai BPN yang melakukan penyimpangan dalam pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pada kasus OTT ini. Hal ini menjadi berdampak pada kualitas pegawai BPN yang seharusnya sebagai seorang ASN dalam menjalankan perannya sesuai dengan tagline-nya BPN, yaitu melayani profesional dan terpercaya, dan juga sebagai seorang ASN yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Selanjutnya, yang mengenai video kedua, tentang kepuasan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini, pastinya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menerapkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPN bahwa pelaksanaan publik berjalan dengan baik dan maksimal agar terwujudnya good governance. Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPN bisa meningkat apabila didukung dengan teknologi yang mumpuni seperti screen antrian yang bisa dilakukan secara online dan pengecekan dokumen roya atau hak tanggungan secara online. Seperti itu, bisa dilanjutkan oleh Mbak Mutia. Baik, kalau menurut saya tentang video bad practice tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa oknum yang melakukan pelanggaran hukum dengan meminta biaya tambahan di luar biaya resmi. Hal ini menunjukkan oknum tersebut tidak melaksanakan manajemen PNS yang baik, yaitu pengembangan karir pada pasal 69-70 Undang-Undang ASN. Pada pasal tersebut, harusnya ASN itu berintegritas dan bermoral. Oknum-oknum tersebut tidak berintegritas karena tidak jujur dan melanggar peraturan, tidak melakukan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, oknum tersebut melanggar moralitas karena melanggar nilai etika, nilai agama, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, dari video tersebut dapat dianalisis penyebab kenapa perbuatan korupsi tersebut bisa dilakukan. Bisa jadi karena tuntutan gaya hidup yang tinggi, namun gaji tidak tercukupi. Bisa juga karena salah pergaulan, salah lingkungan, yang menganggap bahwa hal-hal korupsi, hal-hal tersebut bukan merupakan hal yang salah. Selanjutnya, menurut saya untuk yang video bad practice, video satunya yaitu video best practice, dapat dilihat bahwa pelayanan BPN
semakin hari semakin baik, semakin cepat, dan semakin bagus dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat terbantu dengan adanya pelayanan yang cepat tersebut. Demikian respon dari saya. Silakan teman yang lain. Selanjutnya saya ingin merespon pada video pertama, yaitu mengenai bad practice. Pada video pertama ini terlihat pegawai BPN melakukan perbuatan pungutan liar ya. Di sini sikap BPN sangat tidak profesionalitas sebagai seorang ASN yang berintegritas. Yang seharusnya ia dalam menjalankan jabatannya harus jujur dan juga bersih. Namun seperti kawan-kawan jelaskan di atas sebelumnya, ia melakukan pungutan liar. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa ia seorang ASN yang gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, bahkan merugikan masyarakat dan juga negara. Untuk video kedua mengenai best practice, itu menunjukkan bahwa pegawai BPN telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Mereka telah dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian juga mereka terus melakukan perbaikan sehingga pelayanan diberikan kepada masyarakat jauh lebih baik lagi. Itu aja komentar saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Intan dan teman-teman semua untuk analisis bad practice dan best practice dari video-video yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri saja Zoom kita hari ini. Wassalamualaikum, selamat pagi, dadah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih.